Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini teman-teman semua ya? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Ya, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ini dikatakan kalau tidak datang jemput paksa dan dijembloskan langsung, biasa pembohong sampai ke turunannya. Nah, ketahuan sudah palsunya, tidak berani tunjukkan ijazahnya, katanya mau ditunjukkan langsung, berbohong lagi, pimpinan palsu-palsu. Nah, selanjutnya, sejak awal aku dah nggak percaya kalau manusia licik itu akan hadir di persidangan Gore, udah nggak bisa dipercaya lagi. Nah, udah tangannya bende ya, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati tuh manusia, jangan sampai lolos dia. Ya, si Jokowi wajib menghadiri sidang masalah ijazah di pengadilan, sebab masalah ini sudah 2 orang korbannya. Nah, saya lulusan SD tentang barang bukti. Kalau cuma DR mulu tidak berarti itu asli ya, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Hanya Jokowi yang bisa menolak perintah pengadilan untuk hadir di pengadilan. Nah, semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Nah, semua orang percaya ijazah itu palsu kecuali Termul yang mengatakan asli. Ya, selanjutnya kasus ini sudah lama. Kalau emang ijazah asli itu Bang Roy CS sudah keseret ke hukum, karena palsu jadi bertele-tele kasusnya, beribu-ribu alasan yang dilontarkan ya. Kalau emang palsu berarti emang jelas lemah hukum negara, apa karena kroni-kroni dia penegak hukumnya, jadi bingung mana yang benar dan jujur. Ya, rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada rakyatnya. Nah, selanjutnya apa hebatnya Jokowi Pak Hakim ya, tangkap penakut amat. Dengan Jokowi terapkan KHK itu ya, untuk sudah tidak menghormati hukum. Pak Hakim periuknya takut terbalik, yang gaji negara Pak. Masa takut orang-orang hukum dengan tukang mebel weleh-weleh ya. Selanjutnya merasa pintar ya, dengan berbagai alasan. Dengan pengacara Jokowi tidak mau menghadirikan ijazah palsu Jokowi, hakim harus tegak dengan menjemput dan menyita ijazah palsu Jokowi itu. Nah, selanjutnya jantung masih yang lurus ya, seabrek, jangan mau disepelein berijazah. Nah, sah sesuai prediksi palsu, sah dan sah palsu untuk para Termul dan relawan Jokowi
sudah sah palsu. Nah, demikian Bapak udah tua. Jangan kencang-kencang menipis. Rakyat ingin membuktikan ijazahnya agar permasalahannya selesai. Rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini. Nah, mantap Pak Taufik membela kebenaran ya. Seret Jokowi Gibran di persidangan mencari keadilan ijazah bodongnya. Jangan tebang pilih hukum, jangan untuk rakyat susah. Nah, tetap perjuangkanlah ya dan tegakkanlah kebenaran dan keadilan serta kejujuran di negeri tercinta ini. Nah, ya, yang dikatakan juga bos bro, harapan bangsa saat ini hanya butuh hakim yang jujur, tegas, dan yang utama beriman ya. Sehingga Indonesia tetap utuh dan berjaya. Biar saja mereka-mereka koar-koar Indonesia bubar. Jika hakim bermental dan tetap menjaga kedaulatan hukum tata negara, Indonesia tetap jaya. Jika mau bubar ya, silahkan seperti Prabowo dan Gibran berikut kroni-kroninya, utamanya Jokowi dan Luhut CS. Itu justru rakyat mengucapkan syukur. Ya, negara Indonesia tidak bisa bubar. Yang boleh bubar para pengkhianat bangsa dan negara. Nah, manusia nggak tahu malu, berbelit-belit harusnya panggil pihak Polri, tunjukkan ijazahnya, lalu uji independen biar terang benderang bobroknya hukum di negeri ini. Nah, di seluruh datang tidak mau, disuruh nunjukin ijazah tidak mau, padahal saya waktu jadi presiden selaku penjabat negara, ya saya membayar pajak buat memanggil penjabat negara. Apa selama waktu dia menjadi pejabat negara telah berbohong? Lalu bagaimana bila mana kita selama ini telah dibohongi? Nah, berani gugat berarti berani jika dilaporkan, dan dendam jika siap dihukum untuk memulihkan nama baik Indonesia kita. Nah, tidak mungkin mau datang resikonya. Berat bisa hancur Indonesia kalau mereka hadir karena akan ketahuan tidak memiliki yang asli. Nah, demikian hakim atas nama negara mesti tegas, tajam, dan terpercaya. Bila tidak dihormati pihak tergugat, segera putuskan ijazahnya nggak punya atau memalsukan ijazah. Kalau sudah jelas palsu ya, tinggal bawa ke penjara karena sudah membohongi rakyat dan negara Indonesia. Berfitnah pun para termul-termul yang membela kebohongannya. Bersikap yang benarlah ya. Pengadilan harusnya mengambil tindakan mana yang benar dan mana yang salah tentang ijazah yang diduga asli atau palsu. Nah, bandelnya Jokowi karena dekengannya ya paling strategis untuk tidak mematuhi ya hukum, maka rakyat yang harus bersuara jalan ditempuh. Nah, rakyat sangat gembira dengan hasil keputusan dari sidang PT UN ya, bahwa ijazahnya benar-benar palsu. Ya, dengan keputusannya yang konsisten, maka rakyat sangat berterima kasih kepada para hakim, para jaksa di Indonesia. Ya, maka Jokowi harus dihukum sesuai keputusan yang berlaku. Seluruh aset dari Jokowi memimpin dari mulai wali kota, gubernur, dan sampai menjadi presiden selama 2 periode. Asetnya harus disita oleh negara dan anak-anaknya serta menantu berserta istri harus dipenjarakan. Nah, demikian menipu atau berbuat curang ya. Yang berbuat curang atau menipu, maka ia bukan termasuk golongan kita. Nah, selanjutnya
takut datang karena bersalah. Nah, berani datang karena benar. Pengadilan Allah yang akan menyelesaikannya. Nah, sudahlah para penegak hukum segera bertindak. Fahir gak usah bela lagi ya. Rakyat sudah muak dengan kasus ijazah Jokowi ini. Nah, yang dikatakan juga ya, kalau terbukti palsu dengan hasil penipunya, tangkap, pindahkan, jembloskan ke Nusa Kambangan, termasuk para termul dan penjilatnya kayak Sylvester Andi, Freddy Damanik, Ade Gogong, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya, sepertinya kemungkinan hadir di sidang hak kasus ijazah sampai saat ini belum pernah terwujudnya. Penasihat hukum mulai memutarkan balikan fakta atas pengadilan hakim sehingga membuktikan terdakwa tidak menghormati penegakan keadilan sehingga bisa dianggap melawan hukum. Nah, namanya juga pembohong, ucapannya nggak pernah benar ya. Itulah orang yang hobinya berbohong ya. Sampai kapanpun tetap berbohong. Bang Jack ya. Panggil aja Bang Jack tetapi nggak punya nyali. Palsu ya palsulah. Nah, selanjutnya, kalau memang ijazah itu asli, nggak mungkin seseorang yang pernah sekolah nggak mau memperlihatkan ijazahnya, apalagi sekolah tinggi universitas ternama. Kalau menurut saya, jangan-jangan ijazah itu benar palsu. Nah, pembohong tetap pembohong, kok masih aja percaya sama manusia ini? Mustahil ijazahnya itu asli, makanya nggak mau datang ke persidangan. MPR RI bertanggung jawab atas pelantikan Presiden Jokowi 2 periode. Beda orang dengan foto di ijazahnya, berarti bodong. Beda dengan yang dilantik. Siapa namanya sebenarnya yang jadi presiden? Salam dari NKRI harga mati.